ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita praktek, kita akan mendengarkan bagaimana semangat para ulama di dalam mempelajari ilmu Al-Quran ketika berada di usia tua. Di antaranya adalah kisah seorang ulama salaf yang menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi hati dibandingkan ilmu. Karena dengannya hati menjadi hidup, terang dan juga lapang. Maka di sini para ulama, walaupun mereka belajar di usia sudah lanjut usia, mereka tetap merasa hidup dengan ilmu Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang yang mereka menghabiskan usianya itu tidak dihidupkan dengan Al-Quran. Kemudian juga kisah dari Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi rahimahullahu ta'ala. Beliau baru hafal Al-Quran di usia tua. Beliau baru hafal Al-Quran di usia tua. Ketika ditanya bagaimana caranya, beliau mengatakan, aku tidak pernah bosan membacanya walau hanya satu ayat. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkanku untuk menghafalnya seluruhnya. Ini Masya Allah. Ini diberikan apa? Rasa tidak bosan untuk menghafal. Kita di sini masih baru apa? Tahap mempelajari. Seperti bahkan Al-Imam At-Talab, beliau ahli bahasa dan juga ulama tafsir. Beliau mulai serius menuntut ilmu setelah berumur 40 tahun. Selama apa? Setelah berumur 40 tahun. Namun dengan ketekunan dan cinta ilmu, beliau bisa menjadi salah satu imam besar dalam apa? Dalam bidang bahasa Arab dan juga bidang tafsir. Bisa kita perhatikan, Pak. Mempelajari ilmu di usia 40 tahun ternyata bisa menjadi apa? Orang yang ahli dalam bidang bahasa dan juga ahli di dalam bidang ilmu tafsir. Maka di sini menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya itu bisa kita peroleh dengan apa? Dengan
kesungguhan. Makanya jangan sampai Jangan sampai kita padam di dalam Di dalam mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah orang tua yang baru belajar membaca Al-Quran. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau menulis banyak orang yang tidak dapat membaca Al-Quran di masa muda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya di masa tua. Dan Allah jadikan Jadikan hatinya hidup dengan Al-Quran. Setelah Setelah sebelumnya lalai. Artinya selama hati masih hidup dan mau belajar, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bukakan pintu kebaikan. Walaupun di usia senja. Makanya Bapak-bapak yang hadir di sini jangan kalah ya dengan para pemuda-pemuda yang berada di luar sana. Bahkan mereka yang masih muda bisa menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Ya, bahkan seorang kakek-kakek di masa salaf yang belajar huruf demi huruf itu disebut di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang laki-laki tua datang kepada seorang qari dan ia berkata, apa yang beliau katakan? Ajarkan aku Al-Quran. Ya, insyaallah tidak ada tidak ada rasa malu. Kenapa kita harus malu? Ya, di dalam di dalam kebaikan. Kenapa kita harus malu di atas kebaikan? Kenapa kita harus malu di atas amal solih? Di luar sana banyak orang yang bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak punya rasa malu. Maka sang guru mengajarinya huruf demi huruf. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari huruf demi huruf. Setiap kali ia keliru, ia ulangi tanpa putus asa. Ini yang harus kita tanamkan, yaitu jangan jangan putus asa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa bulan, akhirnya dia bisa membaca dengan baik dan menangis seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang belum mencabut nyawaku sebelum aku bisa membaca kitabullah, sebelum aku bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya Pak. Ya. Dia bersyukur kepada Allah yang belum mencabut nyawanya. Allah belum mencabut nyawanya sebelum beliau bisa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan sampai ada kisah orang tua yang menghafal Al-Quran di usia 70 tahun. Ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan kisah seorang tua dari daerah Bukhara ya, yang menghafal Al-Quran di usia 70 tahun. Ketika ditanya rahasianya, dia menjawab, aku tidak menoleh ke dunia sedikit pun. Dan aku tidak tidur malam kecuali setelah aku membaca ayat-ayat yang kupelajari hari itu. Inilah kesungguhan. Kesungguhan yang membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan hafalan seseorang. Padahal usianya sudah 70 tahun. Ada di sini yang udah 70 tahun, Pak? Belum. Nah, berarti lebih muda tuh. Ya. Berarti harus lebih bisa lagi. Ya. Bisa apa tidak? Bisa insyaallah. Asalkan ada kesungguhan, asalkan ada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, di dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Baik Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ke
ke pembahasan praktek ya. Silakan. Dari kanan saya apa dari kanan Bapak? Hah? Yang siap silakan langsung sampai huruf jim, Pak. Sampai huruf jim ya. Satu orang sampai huruf jim. Ayo silakan. Siapa dulu yang udah siap? Ya, silakan Pak. Asa. Kalau tasdid asa. Oke, setelahnya. Diulang Pak. A I A. Aba ab. Aba ab. Pak dikol-kolahkan Pak yang sukun. Ab. Ab. Langsung aja ab. Nah, gitu. Langsung yang tasdidnya abba. Ah, itu enggak diulang. Aba, silakan satu kali. Aba. Ab. 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 Nah, gitu pantulin. Abba. Nah, gitu. Terus abbaba. Ib dulu. Ibbiba. Ya. Terus tanya. Ataat. Asa. Ini masih kayak sin, Pak. Ulang. Asasa. Bukan asa. Punggung lidahnya ujungnya sentuh ke gigi seri atas. Asa. Itu sin. Sin. Ini yang huruf kayak ta, tapi ada titik 3. Sa. Bukan asya. Nah, asa. Hati-hati jangan jadi ta. Asa. Terus? Bukan ta. Usisa. Terus huruf ja-nya. I dulu. Ya, setelahnya.
iba aka 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 kita kita hatta 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 kita kita ada tidak tidak a a a a a a I a u I a aba abba ibbiba ubbiba ata attata ittita uttita asaat atta istisa ustisa ajjaja ijjija ujjija. Ya, terus. Ya, sebenarnya di huruf hamzah itu Pak ya, itu ada di jalur Syam, itu hamzahnya harus kuat ya, sifat jahar dengan syiddah. Jadi a a gitu. Jadi a'udzu iqra. Nah, itu hamzahnya kuat. Tapi kalau dari jalur Mesir, Madinah dan juga Yaman, itu hamzahnya biasa, nggak terlalu kuat. Ya. Jadi kayak a a a a a a a. Jadi a'udzu billah, a'udzu iqra, bukan iqra. Nah, itu 3 jalur yang selainnya. Jadi ala kulihal ya, ketika Bapak misalkan bacanya hamzahnya agak lemah, ya dibenar-benarkan saja sama saya. Itu karena kenapa? Karena saya mendapatkan riwayat dari guru saya dari beberapa jalur. Cuman nanti kalau misalkan Bapak baca hamzahnya kuat ketika di Madinah, maka bisa jadi itu disalahkan. Itu. Karena kenapa? Karena kalau di Madinah jalurnya itu hamzahnya biasa, nggak terlalu kuat hamzahnya itu. Nah, itu paling bedanya. Ya. Baik, silakan. Abba ibbiba ubbiba atta attata ittita uttita asa asta astasa istita uttita ajja ajjaja ijjija ujjija. Nah, sama dengan huruf jim juga ya. Huruf jim dulu kan ketika kita pertama kali belajar ya, itu jimnya harus keras, ja. Suaranya ja, jangan ada becek. Ya. Dan ternyata setelah saya belajar kembali ya, ternyata ada dari beberapa jalur yang membaca huruf jimnya itu boleh becek gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jim. Ya. Nah, jadi sekarang dibetulkan. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah saling menyalahkan ya dalam pengucapan. Begitu. Baik, kemudian setelahnya silakan.
Abba Abbaba Ibtiba Atta Attata Ittita Uttita Asa Asa Asata Ittisa Uttisa Aja Ajjaja Ijjija Ujjija Terus setelahnya ab, betul kan? Ab, coba Pak. Ab ketika sukun. Ab, ya. Asa as aja baik setelahnya sebentar Pak diulang abba satu dulu kan tasdidnya abba baru abbaba nah gitu baik setelahnya baik setelahnya